Ini kita akan belajar diagram segitiga sekaligus sebetulnya dengan ekstraksi satu tahap. Ya, nanti pasti ada itu soalnya. Saya tuh biasanya tertib kok mengeluarkan gini ya. Ya, pokoknya yang saya ajarkan pasti keluar gitu ya. Nah, untuk diagram segitiga ini saya juga lupa kemarin tidak menyuruh Anda untuk membawa gitu sehingga nanti bisa kita latihan sama-sama. Tapi nggak apa-apa, berarti nanti saya minta jam khusus gitu ya. Terserah lah, 1 jam cukup kok ini, 1 jam cukup ya. Jadi nanti saya akan kasih diagram segitiga. Nah, itu harus Anda print gitu ya. Jadi nanti kita praktek di kertas gitu, jangan di komputer, nggak enak kalau di komputer. Gitu ya. Jadi kita akan praktek di kertas. Nah, nggak tahu nanti minggu depan hari apa begitu yang yang kosong. Atau mungkin kalau misalkan hari Jumat seperti ini Anda punya jam lebih, ya Anda punya jam lebih setelah jam ini, boleh, nggak apa-apa, itu saya lebih bagus lagi. Ya, tapi kalau Jumat depan ya, Jumat depan nggak bisa saya jam 9 saya ada acara ya. Nggak bisa, harus hari hari lain. Syukur-syukur hari Senin ada Senin sore gitu barangkali ya. Ada 1 jam aja cukup kok, hanya untuk berlatih kitanya. Ya, hanya untuk berlatih. Ya sebenarnya bisa juga online ya. Latihan itu bisa juga online. Tapi Anda harus pegang kertas. Jangan dari komputer. Ya bukan apa-apa, nanti toh ujiannya itu kan pakai kertas gitu ya. Kita tidak ujian pakai komputer. Jadi sekarang kan sudah harus offline ya. Semuanya harus offline. Jadi nanti ujiannya pakai kertas. Begitu ya. Beda rasanya gitu. Pakai kertas dengan pakai komputer. Ya, begitu. Bentar, ini Bu Laili udah hadir? Takutnya nggak terima WA saya, WA-nya belum dijawab. Ya oke lah, nggak apa-apa. Ya Bu Laili, belum ya. Baik, kita mulai aja nanti. Takutnya nggak cukup waktunya. Baik ya, ini kita mengulang dulu sebentar ya, sebentar aja diagram segitiga yang kemarin. Nah seperti ini ya. Jadi sebenarnya diagram segitiga itu mengekspresikan ya, menunjukkan adanya prosentase ya, prosentase dari zat yang akan kita campurkan. Zat yang mana? Tiga-tiganya ya. Kan namanya kita ekstraksi, pertama-tama kita punya 2 zat dulu ya. Kita punya solut dan diluent gitu ya. Solut dan diluent. Nah, setelah itu kita akan tambahkan solvent. Nah, berarti ada 3 kan? Solut, diluent, kemudian solvent yang ditambahkan terakhir. Nah, itu prosennya itu boleh weight persen, boleh juga molar persen begitu ya. Oke. Nah, kebetulan diagram segitiga ini ditemukan oleh Gibbs, makanya disebut dengan Gibbs triangle ya. Gibbs triangle ini. Jadi pokoknya ya namanya diagram segitiga sama sisi ya. Anda pasti sudah tahu ya. Mohon maaf kalau nanti dalam penggambaran saya itu agak meleot gitu ya. Mungkin nggak persis gitu ininya. Ini juga saya dari dari internet kok. Melihat ini ya. Oh, maaf, benar. Oh, bisa ya. Gambar. Anda kalau gambar nanti
jangan meleot ya. Sulit soalnya kalau meleot sulit dihitungnya nanti. Tapi nggak apa-apa. Nanti kalaupun ujian segala macam latihan, anu aja deh, pakai gambar dari saya ya. Lalu pakai dari saya. Nah seperti itu. Bagian-bagiannya kemarin udah ya. Jadi diagram segitiga itu loh, ini C-nya kemana ini? Nah, A, B, C ya. Nah, ini hurufnya ya, hurufnya bisa apa saja, begitu ya seperti kemarin. Terus kemudian tata letaknya apa aja gitu. Mau A ditaruh di atas, boleh. Ya. Terus kemudian misalkan B-nya juga di atas, boleh, nggak masalah gitu kan. Nah, cuma yang paling enak ya, paling enak dilihat itu kalau misalkan solutnya itu ada di atas, terus kemudian diluent di kiri, terus kemudian solvent di kanan. Nah itu apa ya? Apa ya? Kalau saya bilang menjadi standar juga enggak ya, karena ya itu tadi menurut Gibbs gitu ya, menurut Gibbs ini bisa diletakkan di mana aja, gitu kan? Nanti kalau saya ngomong itu sebagai standar gitu, salah juga ya, itu nggak distandarkan soalnya, ya. Jadi pokoknya yang paling enak saja, yang paling enak. Mau digulingkan boleh, nggak ada masalah. Ya, oke. Nah, terus kemudian diagram segitiga itu bisa juga digambarkan dalam segitiga sama kaki. Tapi untuk segitiga sama kaki kita tunda dulu ya. Kita tunda dulu saja. Nanti kalau sudah waktunya kita belajar tentang ekstraksi yang kontinu, kita akan belajar yang ini. Ya, jadi ini kita tunda dulu saja. Jadi sebetulnya ada dua ya, segitiga yang sama sisi seperti ini, terus kemudian ada yang segitiga sama kaki, ya, yang ini segitiga sama kaki. Oke, nanti kita akan kembali ke sini, ya. Oke. Nah, untuk sebentar aturannya saya cerita di sini atau di bawah ya. Ya, oke. Nah ini salah satu contoh diagram segitiga kosong yang mungkin biasanya ini yang saya kasih, tapi belakangan mahasiswa kalau ini bagus sebenarnya ya, yang ini mahasiswa kalau dikasih yang kayak gini jadi kurang teliti, kayaknya pusing ininya ngoreksinya ya. Saya kasih biasanya yang gini jadinya. Nah, ya, yang ini biasanya yang saya kasih. Ini kan sudah ada detailnya gitu ya. Ya walaupun ruwet gitu, tapi lebih canggih. Anda tidak usah menghitung berapa sentinya, berapa milinya di sini ya, untuk melihat satuan yang tidak bulat, ya, yang angka tidak bulat. Di sini sudah ada. Oke. Cuma nggak ada angkanya. Nanti Anda kasih sendiri di sini ya. Oke. Nah aturannya biasa kok. Bentar. Ya. Oh, nanti di bawah mungkin ya. Ya seperti ini. Bentar ya. Ya ini ya. Ini tadi dia. Nah, menurut aturan Gibbs, lihat ya panahnya. Tuh. Ini C di kanan ya. C di kanan, terus kemudian angka yang di bawah itu untuk C dulu. Itu menurut aturannya Gibbs. Ya, seperti itu. Terus kemudian yang sisi di kanan itu punyanya A, justru ya. Yang kiri punyanya B. Itu aturannya Gibbs. Begitu. Tapi belakangan banyak juga yang melanggar aturan Gibbs itu ternyata, ya. Mana contohnya? Contohnya adalah lihat yang ethylene glycol, furfural dan water ya. Tuh di situ. Nah, ini ada yang bilang apa aturan Gibbs itu tidak mutlak gitu ya. Boleh dilanggar. Boleh dilanggar. Nah, cuma ya apa ya? Saya sih tidak merekomendasikan lah itu dilanggar begitu ya. Nah, seperti itu ya. Tapi gini ya, karena memang di dunia internasional adanya itu seperti itu, ya sudah, kita legowo saja gitu ya. Bikin bingung sih, iya, ya nggak apa-apa. Tapi sepanjang kuliah ini, kita pakai aturan Gibbs saja yang asli, ya, jangan yang dimodifikasi, nanti bingung, ya. Jadi gitu ya perjanjian di antara kita gitu ya.
kita akan pakai aturan Gibbs yang asli. Jadi yang kiri atas yang kita pakai ya, yang kiri atas ya. Nah, seperti apa nih yang kalau berwarna kayak gini ya. Nah, oke. Ini kemarin kita sudah lakukan ya, posisi A, B. Sekali lagi, ini juga perjanjian di antara kita ya. Jadi sepanjang kuliah, seperti ini aja deh pokoknya ya. Ini dibilangnya makanya posisi umum, bukan posisi standar. Gitu kan. Karena nggak ada standar, boleh digulingkan ya. Boleh. Jadi nanti pada waktu kita yang continue gitu ya, yang continue, oh tapi yang ini sama, jadi aturannya juga tetap. Oke, nanti aja deh ya, yang continue kita tunda dulu ya, masalah ekstraksi continue. Sekarang kita hanya belajar ekstraksi yang batch dan hanya sekali dulu ya. Ya. Oke, setelah kita menghafalkan posisi, ya, yang posisi tadi ada aturan Gibbs dan aturan penempatan. Sekarang adalah aturan garis. Ya, aturan garis itu sebetulnya mengikuti lever arm rule. Lever arm rule. Ya, saya berharap ini sebetulnya sudah dipelajari di ARP, gitu kan? Tapi pernah ya beberapa kali. Ternyata tidak sempat diajarkan di ARP. Mungkin karena ARP itu kan banyak ya ininya bahannya gitu. Dosennya nggak sempat, ya sudah nggak apa-apa. Nanti kita ulang di sini. Tapi mengulangnya sambil berlatih saja ya. Apa hukumnya lever arm rule itu? Sebetulnya yang bawah. Tapi oke, kita mulai dari atas. Kalau misalkan kita mempunyai komposisi ya, komposisi di R. Jadi ada satu zat komposisinya di R. Kemudian Anda tambahkan satu zat lagi dengan komposisi di E. Ya. Kemudian perbandingan massa antara massa di E dan massa di R itu lihat, Mas. M di E dibagi dengan M di R malah kebalik. Ya. Lihat nih, ME justru mau diwakili oleh panjang MR. Jadi yang sebaliknya. Kursor saya kelihatan ya? Oke? Iya, Pak, kelihatan. Nah, ya, jadi massa di E itu diwakili oleh panjang garis yang ini, kebalik ya. Nah, gitu ya. Terus kemudian massa di R justru diwakili oleh garis yang ini. Gitu ya. Itu sebetulnya itu yang lever arm rule. Nah, jumlah massa yang dicampurkan, nah jadi ya massa di R dicampurkan dengan massa di E dikocok. Jumlah massanya itu dilambangkan oleh titik M. Jadi titik M itu massanya MM sama dengan ME ditambah MF. Gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi ngikutin gitu saja ya yang di atas itu. Hukum penjumlahan massanya. Mengikuti lever arm rule. Nah, ini gimana? Di ARP dulu udah pernah seperti ini? Belum? Hah? Sudah? Sudah ada belum? Nanti kalau belum, nanti pada saat kita berlatih, ya agak agak pelan gitu ya. Nanti Anda harus betul-betul menghitung ya, kalau itu berapa. Jadi ini panjang kok. Jadi nanti pada saat Anda ujian, ya saya ingatkan dari sekarang ya, ujian maupun pada saat latihan wajib membawa penggaris. Wajib membawa penggaris. Kalau ini kertasnya A4, kira-kira penggarisnya berapa senti ya? 30 ya? 30 cm. Kayaknya 15 juga cukup deh. Tapi jangan dah ya. Yang 30 cm aja. Biasalah itu kan penggaris yang dijual di pasaran itu kan segitu ya. Nah, kenapa itu dijualnya kok 30 cm? Yang tahu? Ya, 30 cm itu sebetulnya dari aturan di Inggris itu sama dengan 1 kaki, 1 feet, ya kan? Kan kalau nggak percaya coba, inch-nya kan 12. 12 inch itu sama dengan 1 kaki. Nah, itu berarti orang Inggris dulu raksasa kali ya. Itu kan katanya 1 kaki itu 1 feet ya.
itu sama dengan, ya kalau 1 jangan 1 feet ya. Feet itu kan bentuk jamak ya. 1 foot. Nah, 1 foot itu berarti dari ukuran dari jempol kaki orang sampai ke bagian apa? Heels, bagian ini loh, bagian belakang. Apa? Tumit ya? Bengkak kaki. Ya, bagian tumit ya. Bagian tumit yang paling belakang. Yang tumit itu melengkung gitu ya. Pokoknya yang paling jauh mana gitu aja. Itu 30 cm loh kalau orang Indonesia. Coba kalau Anda ukur berapa. Ini Anda kan nggak ada ya. Oke, baik. Contoh pengalurannya seperti apa? Jadi begini ya. Ini kita mengulang di praktikum ya. Praktikum kimia fisik. Misalnya Anda punya air yang kemudian dikasih asam asetat. Saya nggak tahu tuh. Kalau waktu praktek pakai apa? Ingat nggak? Masa nggak ada ingat? Oh, atau ini ada Kloroetilen Pak sama air terus dipakai apa ya itu teh? asam propionat. Iya Pak. Asam propionat. Oh, kalau asam propionat berarti asam propionat ya. Asam propionatnya yang jadi solut. Kalau gitu. Ya. Jadi solut ya. Oke. Nih, solut berupa kalau di ini asam asetat, kalau di sini ya solutnya adalah asam asetat. Kalau Anda asam propionat berarti ya semula terlarut dalam diluyan berupa CCl4 berarti Anda ya. Gitu. Terus kemudian kita pengen asam propionatnya ya kan diekstraksi dengan solvent berupa air kalau Anda berarti ya. Oh itu ya praktikumnya ya. Oke ya. Tapi nggak apa-apa lah, digambarkan saja ya seperti ini. Digambarkan saja seperti ini. Misalnya kita punya solut berupa asam asetat, terus kemudian semula terlarut dalam air. Nah, terus kemudian ini kita ekstraksi dengan isopropil ether. Ya, dengan isopropil ether. Nah, seperti ini ya kalau misalkan di ini ya kita punya ini harus diubah-ubah sih. Ini udah langsung di sini, udah langsung persen. Ya, di sini bentar-bentar. Ini apa ya? Is equilibrium bentar-bentar. Ini apa sih? Udah persen belum ya? Udah ya. Ya, jadi di ekstrak ini, ya ini sudah massa ya berarti ya. Di dalam ekstrak itu ada acetic acidnya segini, terus kemudian waternya segini, isopropyl ethernya segini. Oke deh, ini kurang jelas malahan ya. Terus bentar. Ini sih praktek sih, bentar ya. Ini nanti kalau ya, oke nanti aja ya. Kita tunda ini contoh saja lah pokoknya kita ikutin saja. Jadi Anda punya plot di ekstrak itu ada berapa persen ya. Jadi sebetulnya Anda punya jumlah ya. Anda punya jumlah massa dulu, terus kemudian di persentase di sini. Atau kalau memang analisis Anda itu langsung bisa persen ya, ya udah langsung dapat tabel ini. Langsung dapat tabel ini ya. Tapi ini sebetulnya loh ya, ini masa dulu. Terus kemudian baru di persentase. Ya, jadi jumlah keseluruhannya ini tentunya 100%. Di setiap garis ini harus 100%. Ya. Nah, terus kemudian setelah diplot, seperti ini. Ya, oke. Tapi ini sekali lagi ini kita tinggalkan dulu saja. Nantilah di akhir kuliah ini, ya mudah-mudahan hari ini lah ya, bisa kita latih. Ya, gitu. Loncat dulu saja. Oke. Untuk selanjutnya aturan arah penggunaan skala tadi sudah kita singgung, tapi sebetulnya ada beberapa aturan loh. Ya, baik itu cara untuk melihat persentasenya ataupun untuk apa ya?
Ya, terutama untuk itu, untuk persentasenya. Ya. Oke, aturan umumnya seperti ini. Semuanya pakai kata biasanya ya, solut, diluent, solvent biasanya, ya kan? Tadi sudah. Terus kemudian dalam satu segitiga, lokasi titik komponen menunjukkan skala 100%. Jadi maksudnya begini, ini ada titik C kan? Menurut aturannya Gibbs, di C ini pasti C-nya 100%. Itu loh. Ya kan? Di A ini A-nya pasti 100%. Di B juga B-nya 100%. Cuma arahnya dari mana? Gibbs menentukan seperti ini. Begitu ya. Nah, tapi ini bisa didekati dengan dua cara. Kalau ini ya, ini kan memang sudah ada skalanya gini. Nah, nanti kalau misalkan Anda punya yang kosong, nanti kan yang saya kasihkan yang kosong. Anda harus ngasih skala sendiri seperti ini. Ya, oke. Tapi sebentar, langsung aja ya. Saya loncat dulu aja. Nah, nanti di sini ya pembacaan skalanya itu berbagai macam. Saya pakai yang ini. Ya, oke. Jadi sebentar. Iya, alternatif pembacaannya selain seperti ini juga misalkan A, ya, misalkan A. Itu lihat garis yang menuju ke sudut A. Yang mana? Yang tegak lurus dengan sudut A. Ya ini kan, ini terus ini ya. Jadi garis yang ini. Sepanjang garis ini berarti A-nya, gitu kan? Berapa? Nah, berapanya adalah kita lagi-lagi pakai aturan Gibbs. Ya, seperti ini. Nah, nanti kalau misalkan supaya Anda nggak bingung, mendingan langsung Anda gambar panahnya. Oke? Anda gambar panahnya ya. Jadi ini menuju kanan, berarti menuju C ya, menuju atas, terus kemudian menuju bawah. Langsung saja, supaya nggak bingung. Ini memang segitiga sama sisi ini di satu hal, kalau Anda sampai nggak ngikutin aturan, itu suka bikin bingung memang, itu saya akui ya. Tapi kalau dalam hal perhitungan 3 komponen yang bercampur, ini memudahkan sebetulnya. Ya, ini memudahkan. Nah, ini baru sulit kalau kita misalkan kita punya satu gini. Nah, tapi tenang aja, kita konsisten aja. Ya, aturan-aturan yang barusan kita ceritakan ini pegang. Walaupun saya juga harus ngasih cerita yang lain. Karena bukan apa-apa. Orang itu di seluruh dunia ternyata ya bikin modifikasi lah ya. Sesuai dengan kemudahan yang dia dapatkan kali ya. Nah, ini kata diagram segitiga itu kan nggak cuma orang teknik kimia yang pakai, ada orang tambang gitu ya. Ada orang tambang biasanya yang saya tahu ya. Terus kemudian orang mesinnya tapi mesin ini metalurgi, orang metalurgi. Kalau di ITB itu jurusannya udah dipisah sekarang antara mesin dengan metalurgi. Kalau zaman dulu masih menyatu. Nah, seperti itu. Ya, baik. Itu ya. Jadi aturan yang mesti dipegang itu yang sekarang ada di layar Anda. Tuh, pegang saja. Oke. Ya. Lokasi cek komponen apa tadi? Awali. Harus diawali dari alas segitiga ya. Ini karena Gibbs juga ngomongnya begitu. Arah di sisi segitiga yang lain mengikuti saja dengan arah melingkar. Dasar dulu ya. Yang jadi yang Anda gambarkan itu dasar dulu supaya gampang. Jangan gambar yang sisi dulu. Nanti lupa lagi si kanan atau kiri kayak gitu ya. Pokoknya dasar dulu dan harus ke kanan panahnya. Dah, gitu aja deh. Ya. Oke. Nah, ini ya. Ini contoh. Kayak gini. Digulingin ya. Hanya aja di sini kan. Oke. Nah, ini karena motif supaya Anda nggak bingung, kita tinggalkan saja ya. Nah, saya hanya menegaskan bahwa itu boleh gitu ya. Tidak diikat sama si Gibbs. Baik ya. Nah, seperti itu. Nah, contoh ya. Sekarang kita contoh mengeplot satu titik saja nih kebetulan ya. Contoh yang saya dapat kok ya hanya 40, sehingga 40. Gimana coba ya. Nah, di sini kita memadukan dua cara pembacaan tadi. Yang pertama adalah pembacaan
seperti chips biasa, lihat ya panahnya konsisten kan? Ada yang warna ungu, warna merah, dan warna biru, arahnya juga konsisten. Ya, oke. Nah, tapi ini kan di tengah-tengah ya masalahnya. Jadi gimana caranya? Ya, caranya misalkan ada A sama dengan 40. Anda membuat skalanya sesuai dengan aturan CHIPS, memang ada di kiri ya. 0,4 di kiri kan? Nih, A 0, benar. Ya. Seperti itu. Nah, terus sorry, ini A-nya di sini dia ya. Ya ini contoh lain ya. Misal kayak gini nih ya. Dikulingin. Anda nggak usah bingung. A, B, C. Aturan CHIPS tetap berlaku. Cuma hurufnya yang dipindah. Jadi hanya hurufnya saja yang pindah. Positioningnya yang dipindah, tapi readingnya itu tetap pakai aturan CHIPS. Lihat nih, hanya kan di sini. Nah, garis yang menunjukkan ya sisi yang menghadap sudut A itu mana? Kan ini kan? Ini. Oke ya? Gitu. Kita lihat ya. Berarti A saya warnai kuning. Lihat. A tadi karena ada di sebelah kiri menurut aturan CHIPS berarti nih yang biru. Yang biru muda ya, cyan ya. Cyan. Biru muda itu biru telur asin ya, kan cyan ya dalam bahasa Inggrisnya. CYAN. Cyan. Nah, seperti ini kan. 0,44 yang ini. Ya kan? 0,4 itu yang ini. Oke. Nah, terus kemudian garisnya yang mana? Apakah yang ke kanan atau yang ini yang kuning ke bawah? Nah, jawabnya tentu yang kuning ke bawah karena garis yang menghadap sudut A itu adalah yang ini ya. Garis dulu dengan kuning ini. Makanya nanti kalau bisa pada saat ujian atau saat besok latihan Anda punya 3 macam warna ballpoint ya. Ya hitam merah hitam merah biru biasanya dijual di pasaran itu kan. Nah, syukur-syukur yang hitam jangan digantilah dengan hijau misalkan gitu ya. Kalau ada. Cuma kalau warna hijau ini kan jarang-jarang ya. Kecuali Anda punya ballpoint BIC itu big BIC ya. Yang itu. Nah, itu 4 warna kalau itu. Atau kalau pakai spidol nggak saya sarankan ya. Spidol itu membuat garis yang terlalu tebal. Nanti nggak teliti kalau pakai spidol. Tapi kalau ballpoint oke, ya nggak apa-apa lah pakai yang hitam juga apa ya. Seperti ini ya, misalkan ini kuning, nah ini ya. B-nya 20. B di mana? Oh, B di kanan. Berarti skalanya ada di bawah. Oke. Garisnya yang mana? Ini sudut B yang menghadap sudut B adalah yang ini. Nih, berarti ini 0,8, ya kan? 0,6. Kan di posisi B 100%. Berarti 1 kan? 100%, 80%. 60%, 40%, dan yang di sini kan 20% nih. Berarti ini yang 0,2 kan? Yang ini garisnya yang merah. Oke? Kemudian C kembali 40%, tapi membacanya dari mana? Nah, untuk bacaannya kan dari sini ya, menurut aturan Gibbs. Ini garis yang mana? Yang menghadap C adalah yang ini. Inilah titik M. Mixernya. Seperti itu. Ya. Jadi kalau A, B, C, D campurkan membuat titik mixture campuran ada di M sini. Ya, ini mixture-nya kebetulan tiga-tiganya masih zat murni dicampurkan begitu ya. Ceritanya seperti itu. Oke, jelas ya. Membuat titik udah bisa kan? Ada pertanyaan nggak? Ayo, sebelum kita berlanjut. Izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Cara menentukan kalau misalnya si garis mengarahnya kemananya tuh tergantung dengan misalnya ini Pak, kayak misalnya 0,4 tuh masih berada di atas dan berarti mengarahnya ke bawah gitu Pak, atau bagaimana Pak? Oke, jadi Anda harus punya prinsip dua. Sorry. Saya ngomongnya belepotan. Anda harus pegang, nah ini ya, Anda harus pegang dua prinsip. Prinsip yang mana? Tuh, prinsipnya CHIPS. Seperti ini ya. Ini lah pokoknya garis ini ya. Apapun juga hurufnya, gitu, yang dituju oleh garis ini di sini adalah 100%. Misal ya, huruf A saya ganti X ya, X,
Y, B-nya jadi Y, C-nya jadi Z. Oke, berarti di sini Z 100% ditunjukkan oleh angka yang bawah. Ya. Terus kemudian di sini X kan? X di sini 100% ditunjukkan oleh angka yang kanan. Ya. Di sini berarti Y gitu ya. Ditunjukkan oleh angka yang kiri, di sini Y-nya 100%. Itu lihat aja angka ini. Ya. Oke. Oh iya, nanti Anda biasanya loh ya, ini ujiannya itu close book. Jadi Anda harus hafalkan ini. Ya. Oke. Ini terus kemudian biasanya solut itu di atas mana tadi? Ya, di puncak, di luar, di kiri. Ini pokoknya. Tolong. Nah, ini penempatannya gitu. Nah, itu prinsip yang satu ya, yang satu. Yang kedua, itu prinsip yang ini. Ini loh. Tadi terlalu cepat ya. Ini. Ya. Prinsip yang ini. Jadi yang mewakili garis yang di puncak adalah ini. Garis yang menghadap sudut ini. Ini kan sudutnya ini ya. Diwakili garis ini, garis ini, garis ini. Gitu kan. Jadi kalau Anda bingung, bentar, tadi mana sih? Nah, ya. Oh, Anda sudah menemukan angka 0,4. Anda sudah menemukan angka 0,4. Anda bingung, garisnya yang ke kanan atau yang ke bawah? Oke, ya, lihat aja. Anda kan mau Anda mau menggambarkan konsentrasinya A. Lihat, A-nya di sini kalau di contoh soal ini. A-nya di sini. Nah, garis yang menghadap tuh yang mana? Kan ini ya, lihat. Tapi kan tidak lurus. Nah, ini garisnya, 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 garisnya. Yang melewati angka 0,4 kan angkanya A yang ini. Yang mana? Oh, garis ini. Langsung ada garis di sini. Oke, satu itu aja. Jelas? Jelas enggak? Jelas Pak, terima kasih. Ya, oke ya. Gitu. Ya, oke ya. Jadi nanti yang kita pakai itu yang ini ya, untuk garisnya. Yang ini. Baik ya. Nah, sebetulnya ada beberapa macam. Ya. Jadi itu perjanjian itu tolong dipegang selama kita kuliah ini, kita pakai satu perjanjian itu saja. Tapi saya kan harus ngasih wawasan kepada Anda, ya kan? Di dunia ini nggak cuma satu itu, ada banyak lain alternatifnya. Oke. Ya. Yang pertama itu yang disebut dengan triangular grid method. Ya. Triangular grid method. Nah, ini di dalam metode ini pokoknya ada grid line yang dikonstruksi ya. The proportion of any point within triangle can be represented by grid line drawn through the point of interest. Jadi ini poinnya mana? A ya A, B ya B kayak gitu ya. Terus kemudian parallel to each side of the triangle. Jadi ini sama saja sebenarnya. Coba yang A ini ada kan? Ini 20% A, 60% B, 20% C ya. A itu kalau menurut aturan CIP kan di sini nih. Nah, 20% itu yang mana? Ya sama aja dengan yang tadi ya. Seperti itu. Yang ini ya. B-nya 60%. Oh, B itu ini. Mana garis yang menghadap sudut itu? Oh, yang ini. Yang apa nih? Warnanya orange ya. Yang warna orange. Semua yang warna orange ini. Angkanya yang mana? Menurut aturan CIPS, B itu harus di kiri kan bacanya. Berarti yang 60. Nah, ketemu. Jadi sebetulnya kalau Anda punya komposisi dengan 3 materi seperti ini, A, B, C, ya, ada 3 komponen ya. Anda punya 2 saja, udah yang C-nya nggak, yang ketiga nggak usah Anda plot, itu pasti otomatis. Coba kalau nggak percaya ya. A 20%, A itu harus dari sini ya, 20 yang menghadap nih. Lihat yang garis biru, ya. B 60, B di sini. Menurut CIPS harus yang kanan kan? Bacanya, oh ini angka 60-nya di sini. Mana garisnya?
garis yang menghadap B ini. Ketemu di sini kan? Coba yang C-nya, otomatis nggak? 20%. Ya kan? C itu apa? Pembacaannya kan yang di bawah menurut aturan CHIPS, ya kan? Panahnya ke kanan tadi. Panahnya yang ke kanan. Berarti lihat angka 20 yang mana? Ini. Garis yang mana? Yang menghadap C, yang ungu, yang ini. Nah, kan ketemu dengan titik yang itu. Ini nih, 20 ya. Ketemu dengan sendirinya akan ketemu. Jadi kalau hanya 2 saja yang Anda plot, cukup itu. Ya, cukup. Nah, ini prinsip dari triangular grid method disederhanakan seperti ini ya. Ini misalkan kalau sudah ada zatnya. Nah, ada zatnya. Oke, nggak usah ini ya. Kita sudah tadi. Nih, yang kedua adalah disebut dengan altitude method ditemukan oleh Viviani ya. Oke, seperti apa? Viviani. Ini kok nggak mau ya? Aduh. Udah ya? Gambarnya udah kelihatan ya? Altitude method namanya ya. Nah, untuk altitude method itu ini nih. Jadi kita membuat garis pertolongan. Ya. Kita membuat garis pertolongan di samping kanan. Begitu kan? Nah, garis pertolongan ini menunjukkan ya 100% konsentrasi. Oke. Dan nanti yang salah satu fasa ya, fasa yang A ini berarti ya. Fasa ini ada fasa A, B. Oh ya, oke. Ini A, ini B, ini C ya. Ya. Nah, itu berapa persen? Nah, itu ditunjukkan tingginya garis ini. Oke ya. Kemudian yang B-nya berapa? Garis ini. Oh, ini C dulu nih. Oh, sorry. Ini B dulu ya, terus kemudian ini C. Seperti itu ya. Oke, metode ini tidak kita pakai, jadi nggak usah diapa. Ya, tidak usah Anda abaikan ya nggak apa-apa. Ya, daripada bingung. Saya takut Anda bingung ya. Jadi metodenya cuma yang triangular grid kita. Altitude enggak, tapi saya harus cerita kepada Anda bagaimana cara pembacaannya. Oke? Jadi seperti itu. Nah, untuk yang C-nya gimana? Ngikutin aja. Jadi Anda tinggal hitung berapa persen B berapa persen C, ini ngikutin. Nah, atau kalau enggak dari atas juga boleh. Ya, Anda punya A berapa, B berapa, C-nya ngikutin. Gitu ya. Oke. Itu yang disebut dengan altitude method. Altitude method ya. Tuh. Kok nggak mau pindah? Nah, oke. Yang selanjutnya disebut dengan two-line method. Ya, two-line method. Nah, kalau two-line method itu ininya, garisnya itu nyender. Kalau ini kan tegak lurus ya, dibuat garis pertolongan. Di sini garisnya nyender. Nah, persen A-nya seperti ini dilambangkannya ya. Jadi A itu yang ini, yang dihadapi oleh gini. Tapi dilambangkan di sini. B ya. A itu ini, terus kemudian nah, mana yang C? C itu yang lebih jauh. Gitu ya. B-nya mana? Yang lebih jauh juga dari B. Ya kan susah ini ya. Nah, biasanya kalau kayak gini, seperti yang tadi taktiknya seperti ini kalau saya biasanya ya. Kalau misalkan ya kalau dosen nyuruh kayak gini, membingungin ini. Biasanya kalau saya pegang B dengan A dulu. Yang dilukis dulu yang mana? Yang dilukis dulu adalah ya yang ditempati oleh salah satu. Mana yang ditempati? A atau B? A kan nggak menempati ini. B yang menempati garis ini. Lihat nih. Ini kan garisnya BC kan? Berarti B menempati garis ini. B lukis dulu. Gitu ya. Baru kemudian A. C gimana? Misalnya. Begitu ya. Jadi nanti ketemu nih 20, 60, 20 kayak gitu. Ya, oke ya. Dia sebenarnya two-line method. Terus kemudian intersection method. Ya, intersection method itu
Ini kok susah. Maaf, komputer saya lemot ya. Nah, ini dekat banget sebetulnya dengan apa namanya? Rule of lever arm rule, dekat banget. Jadi kita mesti punya 3 garis seperti ini ya. Wah, ini yang paling membingungkan ini. Begitu ya. Biasanya kalau kayak gini ya, lihat ini mana kebalik lagi gini ya, chipsnya. Nah, biasanya kalau saya disuruh kayak gini, kita padukan dengan yang grid method ya, yang akan kita pakai. Nah, lihat dulu ininya, baru kemudian gitu. Coba, susah kan ini? Persen A-nya MX dibagi dengan MA di sini, ya, kayak gitu. Jadi tetap harus ketemu titiknya dulu, baru bisa digambar ininya, begitu. Tapi di sini memang langsung ketemu persennya, ya, langsung nih persennya berapa? Persen dalam angka desimal loh ya. Anda ukur garisnya di sini MX, nah MX itu berapa? Terus kemudian dibagi dengan MA-nya berapa, langsung ketemu persennya, ya, langsung ketemu persennya. Oke. Tapi enggak ya, ini kita tinggalkan ya. Jadi sekali lagi yang kita pakai itu hanya ini saja. Triangular grid method atau dibilang grid method aja deh. Ya, grid method seperti ini ya. Seperti yang sudah kita katakan tadi. Ini hanya wawasan saja, hanya ilmu saja supaya Anda tidak terkungkung dengan suatu metode. Oke. Oke ya. Nah, ini nanti kita ulang ya. Saya perlu waktu 1 jam saja untuk mengulang ini ya. Ini kita ulang. Jadi misalkan ada 3 zat, yaitu organic matter, organic matter, ya, terus kemudian ada clay, ada sand, gitu kan? Ini anu ya, apa ini? Campurannya padat ini berarti. Terus kemudian ada zat cair yang dituangkan di dalamnya, gitu ya. Oke, nggak apa-apa lah. Pokoknya Anda nggak usah bingung. Ada organik, ada clay, ada sand. Ya. Sampel nomor 1. Nah, organiknya 80, clay-nya 10, sand-nya juga 10. Gimana gambarnya? Nah, ya, pertama-tama untuk sampel 1 nih ya. Kan ini di sini kemudian lihat deh, organik matter-nya di atas. Gitu, ya, terus kemudian clay-nya di kiri, sand-nya di kanan. Jadi gimana? Informasi pertamanya, Anda mau yang mana dulu? Gitu ya. Misalnya nih, organic matter. Saya maunya organic matter dulu. Ya nggak apa-apa. Organic matter-nya kan di atas. Berarti yang Anda gambar mana? Yang sebelah kiri dulu. Ini nih, nomor 3 dulu mestinya ya. Nah, ini digambarnya dari clay dulu dia. Dari clay dulu. Oke. Clay-nya berapa? Oh, 10%. Clay 10%, clay sudah diletakkan di kiri. Ya nggak? Jadi menurut aturan CHIPS, nanti angkanya yang ada di sini, yang turun. Turun dan di kiri. Turun dan di kiri. Turun, berarti Anda temukan angka 10. Oh, ini ketemu angka 10. Garisnya yang mana? Garisnya adalah yang menghadap sudut clay. Yang ini. Oke? Terus kemudian yang kedua. Apa yang kedua? Maunya di sini yang digambar adalah sand. Oh, sand. Ya. Sand berapa? Oh, sandnya 10. Lihat sandnya. Ya. Sand itu adanya ada di kanan. Berarti angkanya di bawah sesuai dengan aturan CHIPS. Ya kan? Anda temukan angka 10. Garis yang mana? Garis yang menghadap sudut sand ini. Yang ini. Nah, selesai sebetulnya. Anda tuh sudah ketemu titiknya. Mau dilihat organic meternya, ya boleh. Yang ketiga, berapa tadi? Organic meter, oh 80 organic meter ya. 80. Organic meter ada di atas.
berarti angkanya sesuai dengan aturan CHIPS itu di kanan mengarah ke atas. Ya, harus Anda temukan angka 80. Ya pasti di sini 80 ya. Gitu kan? Pasti 80. Sudutnya yang apa? Garisnya yang mana? Menghadap sudut ini, yang ini kan? Ini ya. Ke 80. Nah, seperti itu ya. Jadi sebenarnya 2 garis saja sudah cukup kalau Anda pakai grid method, triangular grid method ya. Kita bilang. Nah, sekali lagi berkali-kali saya omongin, yang kita pakai sepanjang kuliah ini adalah grid method yang ini ya. Baik, jangan yang lain. Bingung nanti Anda. Ya, oke. Nah, ini contohnya kayak gini. Ya. Sorry. Kok belum ya? Belum ya, ini kenapa nih kok? Nah, jadi jangan salah ya. Diagram segitiga itu secara luas bisa dipakai di pertambangan biasanya. Nih, di dunia pertambangan ya. Kalau enggak, ini kalau teman saya dulu di TB sana ya, itu di apa? Geologi tanah nih, ya masalah tanah ya. Nah, seperti itu. Jadi misalkan ada campuran, ada clay, terus kemudian ada sand, terus kemudian ada silt. Jadi ada lempung ya. Lempung, terus kemudian ada pasir, ada apa? Silt itu. Kerikil. Nah, ini kalau misalkan perbandingannya ya ada di yang orange, nah mereka bilangnya oh itu pasanya sandy clay. Sandy clay itu mereka bilang lempung pasiran. Nah kayak gitu tuh. Saya diajarin sama teman dari geologi ya. Geologi saya punya sahabat dulu namanya Christian. Karena kerjanya di mana ya? Di perusahaan minyak pokoknya. Orang kopi baru di mana gitu. Kaya lah orangnya. Nah seperti ya. Yang ini ada clay sand, berarti pasir lempungan, dia bilang gitu. Ya, oke, dan seterusnya lah, pokoknya, udahlah nggak usah ya. Itu, nah bisa kayak gini. Apa? Ini suatu bentuk campuran dari 3 komponen dalam baja. Nah, kalau dilelehkan terus kemudian didinginkan gitu. Jadi tadinya leleh gitu ya. Nah, baja itu kan biasanya mengandung karbon ya. Mengandung karbon terus kemudian juga mengandung yang lain-lainnya. Nah, nanti kalau didinginkan itu bisa membentuk struktur kristal. Ya. Kristalnya itu nggak tahu lah, saya juga nggak hafal ya. Ini kayak gimana bentuknya. Forsterite, terus kemudian ya kalau bahasa Inggrisnya forsterite. Ini sudah dibahasa Indonesia kan, E-nya dihilangin gitu biasanya. Forsterite bilangnya. Anortit, ya. Enstatit, biasanya gitu-gitulah. Teman saya dari geologi ya. Saya dijelasin juga nggak begitu ngeh ya. Dan saya nggak bisa membaca struktur kristal. Apalagi kalau saya di lapangan gitu ya. Mendapatkan hasil apa? Itu loh, scan. Ya. Scanning elektron mikroskop. Kalau enggak M-nya itu mikrograf. Jadi sudah dalam bentuk mikrograf, sudah ada gambarnya. Ya kan? Udah ada gambarnya terus disuruh analisa. Aduh. Udahlah meninggal kalau saya ya. Enggak, itu yang jago orang geologi, orang tambang, orang metalurgi. Ya memang kita sebagai orang teknik kimia itu enggak dibekali. Ya, enggak dibekali. Saya dulu waktu kuliah hanya diperkenalkan saja pada saat bahan konstruksi. Ya, itu juga dikenalin kok. Cuma dikenalin. Itu pun juga diagram fasa yang sudah disederhanakan jadi diagram segi 4. Ya ini yang it kayak gini loh, ada apa? Sifat ya, sebenarnya ada sifat baja gitu yang harus kita kenal. Mana yang bajanya itu nanti jadi lentur, mana yang kekar, yang keras. Mana juga yang apa istilahnya getas, gampang patah. Ya. Itu yang seperti apa.
untuk bahan konsumsi di pabrik itu perlu sekali. Gitu. Ya, tapi kalau pasti membaca struktur kristalnya, maaf aja, saya nggak terlalu bisa ya. Oke ya, oke misalkan begitu. Oke, untuk yang segitiga sama kaki ini kita tunda dulu ya, kita tunda dulu. Kalau zaman dulu saya ini sih saya terangkan sekarang gitu, tapi kita nggak dulu ya, nah nggak usah dulu. Oke, ini untuk latihan saya memerlukan jam khusus. Oke, kita loncat dulu ya, kita loncat dulu ke ekstraksi yang satu tahap. Ini sering ya, saya juga kesulitan. Belum saya buka ekstraksi yang satu tahap. Oh, langsung ya. Bentar. Ini belum saya share. Oke, sekalian. Ini iya ya, memang waktu itu saya ngajarnya gini sih ya, kosong ya. Belum, ini saya tengahkan ya. Nih, ekstraksi satu tahap. Sudah kelihatan ini? Gambar saya sudah kelihatan belum? Muter-muter sih. Benar. Sudah, Pak. Sudah. Alhamdulillah ya. Ya, oke. Ini mestinya langsung dilatih sekalian. Tapi ya udahlah nggak apa-apa ya. Saya nanti minta yang khusus karena saya salah ya karena Anda tidak saya bekali dengan kayak ginian dulu. Ya. Jadi kan Anda nggak pegang sekarang. Oke, nggak apa-apa. Nanti aja kita ulang. Oke, ekstraksi satu tahap. Misalkan di sini aja ya. Saya bikin di sini aja, nggak usah di lembar lain. Gimana caranya? Ini tutup. Ini, bentar ya. Supaya leluasa memang bagusnya di sini sih. Supaya sayanya leluasa. Ya. Ini judulnya saya taruh di sini aja. Malah ini. Nah, susah sih. Itu mau mindahin yang merah. Oh. Oh, marginnya begitu ya. Ya, nih supaya saya leluasa ya. Baik, soalnya saya taruh di sini aja. Insert ya berarti ya. Insert, export. Ya. Nih misalkan gini, semula ya tersedia campuran ya. Ini juga klik. Kok bisa kebalik gimana ya? Enggak. Ininya ini maksud saya ini yang bawah. Jadi benar-benar ya, bawah. Oh, ABC-nya kebalik sebentar ya. Supaya Anda nggak bingung, saya kasih yang apa tadi?
Ya. Tuh. Jadi nanti kalau ujian, Anda harus mengisi yang kosong, diisi sendiri. Bentar, saya kasih. Oh, ini ya. Sudah sama aja lah. Itu. Kita menyesuaikan hurufnya ya. Enaknya yang mana? Coba saya pilihkan kalau yang berwarna ada yang bagus nggak ya? Oh, ini nggak ada. Jadi begini, nanti di dalam soal ujian itu Anda tidak dibebani ya. Anda tidak dibebani dengan penggambaran awal dari kesetimbangannya. Ya, kita nggak lagi membahas praktikum. Kalau di dalam praktikum kimia fisik memang betul. Anda harus menggambarkan garis lengkungnya itu. Nah, sehingga kurva yang tersedia itu harus kurva yang ada garis lengkungnya. Ya. Ya, nggak apa-apa. Jadi misalnya ya, ini berarti kalau lihat ya, lihat garis lengkungnya. Kalau garis lengkungnya seperti ini, ya, ini berarti apa? Yang menjadi solut itu B, gitu, ya. Jadi yang lihat kaki-kakinya garis lengkung. Ini kan garis kesetimbangan ya, garis kesetimbangan. Kaki-kakinya ada di mana? Kan di bawah. Yang akan tidak tersentuh oleh kaki ini ya, kaki dari envelope. Berarti keduanya adalah merupakan cairan yang melarutkan. Cairan yang melarutkan. Mana yang solvent, mana yang diluen. Ya. Nah, inilah karena tidak ada aturan, kebalik juga boleh. Gitu loh. Tapi enaknya adalah diluen letakkan di kiri. Ya. Solventnya ada di kanan. Solventnya ada di kanan. Nah, terus kemudian ini ada garis yang hitam tebal ya. Ini yang kemarin waktu minggu lalu kita sebut dengan tie line. Ya, kita sebut dengan tie line. Sudah ya kita analisa kan yang minggu yang lalu, walaupun saya tulis di papan tulis, mudah-mudahan Anda mencatat gitu ya. Nah, tie line itu selalu menghubungkan antara dua titik. Titiknya titik apa? Titik yang lebih dekat dengan diluen disebut dengan rafinat. Oke? Ini kan garis itu kan selalu menghubungkan dua titik, ya enggak? Titik yang sebelah kiri yang pas berada di garis kesetimbangan, ya, ini berarti dekat dengan yang ini kan? Nah, ya kan? Tadi kita sudah ikat dengan perjanjian bahwa yang di sebelah kiri itu adalah diluen. Jadi apa? Pelarut awal. Nah, pelarut awal ya. Terus kemudian yang C adalah solvent, berarti pelarut akhir. Pelarut yang ditambahkan ke dalam campuran awal. Ini berarti kan nantinya bersifat sebagai sisa gitu ya. Makanya disebutnya rafinat. Jadi garis ini lihat ada dua ujung. Ujung yang kiri dekat dengan pelarut awal. Ini disebut dengan rafinat. Rafinat ya. Oke, kalau gitu saya ini aja. Insert shape. Nah. Thanks.
Enak. Terus kemudian yang satunya nah, ini ekstra. Nah, seperti ini ya. Oke, kita kasih tanda panah ya. Garisnya yang mana? Taruhlah. Kita pilih satu garis biru ya. Satu saja. Jadi yang namanya garis keseimbangan itu banyak. Anda bisa bikin berapa saja. Jadi kalau dilihat, sudah dilihat. Kalau ditanyain gitu, berapa sih garis keseimbangan yang mesti dibikin? Kalau saya bilang berapa saja, ya terserah mau berapa. Oh, ini. Ya, jadi perhatikan garis yang biru. Ini nanti semuanya harus Anda pegang ya. Kalau saya lupa, tolong kontak person ingetin. Saya lupa. Ya. Anda harus paham betul ya. Susah. Oh, ini aja lah. Diubah warnanya ya. Nah. Oh. Oke, ya. Jelas. Oke. Nah, ini kalau gitu. Ini ya, rafinat dan ekstrak. Nah, ini menunjukkan apa sih? Ini menunjukkan posisi dari konsentrasi masing-masing cairan yang terpisah. Nah, kan? Tolong diingat ya, diingat-ingat sendiri pada waktu praktikum. Jadi begitu Anda punya satu campuran yang terdiri dari solut dan solvent, ya, terus kemudian ngomongnya belepotan ya. Jadi yang pertama-tama itu terdiri dari solut dan diluen. Ya, solut dan diluen. Terus kemudian Anda tambahkan solvent terus dikocok. Ya. Begitu didiamkan kan misah tuh. Didiamkan misah. Ya. Yang kaya dengan diluen itu disebut dengan rafinat. Oke, saya nggak tahu kalau di kimia fisik posisinya di bawah atau di atas. Tapi kalau di labtek ya, laboratorium teknik kimia, dulu waktu saya ngajar itu namanya masih laboratorium satuan operasi, SATOP namanya. Itu lebih pas sebetulnya, ya. Satuan operasi karena memang yang di situ operasi teknik kimia, tapi gara-gara ada bantuan dari apa kemarin dia OECD atau ADB, Asia Development Bank, di mana kita harus mempraktekkan peralatan reaktor, ya. Nah, ini kan jadi campur aduk. Reaktor itu proses bukan operasi. Tapi kalau ekstraksi, distilasi, absorpsi, humidifikasi itu semuanya operasi, ya. Operasi itu berkaitan dengan pengolahan yang merubah sifat fisik saja. Kalau proses itu sifat kimiawinya. Nah, kayak gitu. Jadi campur aduk kan. Makanya laboratoriumnya jadi diubah. Pokoknya laboratorium teknik kimia aja. Apakah itu operasi, apakah itu proses, campur aduk. Ya, oke. Jadi kalau yang di labtek ya sekarang namanya ya. Nah, seperti itu. Ya udah nggak mampu. Itu ekstraksi cair-cairnya pertama-tama Anda punya TCE ya.
TCE, terus kemudian dikasih solut berupa asam propionat kan gitu kan. Terus dikocok. Bukan dikocok ya, dialirkan gitu kan. Nah, asam propionatnya, asam propionatnya diekstraksi dengan air. Jadi dibawa oleh air. Ya, dibawa oleh air. Nah, berapa konsentrasi yang ada di asam yang di TCE? Nah, itu nanti di R. Yang di bawah ya. Yang ke bawah. Yang air gimana? Itu yang ada di E, yang ke atas. Ya. Oke deh, gini aja deh. Kita coba lihat ya. Campuran yang terdiri dari ini nggak usah lah ya. Saya nggak usah ngarang TCE dan sebagainya. Lupa soalnya saya ingat-ingat. Aduh dulu tuh berapa ya? Atau Anda masih ingat? Anda masih ingat nggak? Udah gini aja deh. ABC aja ya. ABC saja. Oke. Dari persen solut ya. Oke. Yang dilarutkan ke dalam begini aja deh. Diluent A. Nah, ini saya gedein. Ya. Oke. Coba Anda sambil mikir. Nah, itu kan ya. Jadi larutan awalnya hanya berupa dua zat, nggak ada zat lain. Hanya solut B dan diluent A. Ya. Oke ya. Ini untuk membantu Anda yang diluent A-nya itu tidak dikasih. Nah, mau lebih kalau mau ini ya, mau bingung kayak gini nih. Oh, nanti kalau dikasih angka kayak gini, Anda malah bingung. Ya, oke, gini aja. Biar bingung ya, kayak gini aja ya. Oke, kalau Anda mempunyai hanya dua komponen, berarti komponen itu tidak ada di tengah segitiga, tapi hanya di pinggir segitiga ini, alias hanya nempel di garis nantinya. Ya. Oke. Terus kemudian, nah larutan awal ini Anda harus gambar. Nah, di sini ya. Gambar apa? Lambangkan gini aja ya. Lambangkan
parutan awal ini dengan huruf X. Di mana X? Gitu ya. Di mana X? Nah, jadi gini, kalau tadi ada 3 komponen, oke? Kalau tadi ada 3 komponen, Anda tuh cukup menggambarkan 2 garis. Nanti akan ketemu ya di satu titik. Nah, kalau 2 komponen gimana? Ya, dikurangi 1 aja. Kalau 2 komponen, supaya Anda nggak bingung, ya, gambarkan 1 saja. Itu pasti yang lain ngikutin. Oke? Jadi di mana X? Ya, oke ya. Di mana X? Bentar. Ini saya ya. Copy, terus paste. Oke. Ini nanti kita jadikan X ya. Kita jadikan X. Ya. Ayo bentar. Jangan dulu lagi ya. Jangan dulu lagi. Solid fill. Fillnya mana? Ini benar. Ah, gitu. Habis. Huruf X-nya jadi ini hurufnya jadi nggak kelihatan ya. Ah, itu deh. Ya. X di mana? Itu kan? Ini ada dua data loh. Absolutnya 20%, diluannya 80%. Gitu kan? Nah, yang bikin bingung kan biasanya gitu tuh. Yang kalau yang solut nggak masalah ya. Ya kan? Yang ya masalah juga ya. Yang solut itu ini nih, angkanya di sini, gitu kan? Nah, yang sedangkan yang diluan ini ya, yang ini. Kalau yang ini kan yang solvent tadi ya. Yang bawah itu kan menuju ke C. Jadi yang solvent ya. Diluent itu yang ini. Gini aja. Lihat yang antara A dan B. Jadi campurannya A dan B ya. Yang disebut yang mana? Ya. Kalau nggak disebut kayak gini. Kalau nggak disebut ya, saya kayak gini. Ya, kalau nggak disebut kayak gini, ya otomatis dong. Kan campuran awal itu hanya A dan B. A-nya sudah disebut 20%. Ya kan tinggal B saja, berarti yang 80%. Oke? Nah, kebetulan untuk sumbunya B sesuai aturan Gibbs itu di sini. Yang disenderin sama A dan B. Ya kan? Kan campurannya hanya AB saja kan? Berarti hanya di sini saja. Jadi ini letakkan di sini. Di mana? Jadi angka 80 langsung. Sorry. Nah, itulah awalnya. Oke? Ngerti ya? Nah, mudah-mudahan ngerti ya. Terus kemudian selanjutnya campuran X, namanya X ya sekarang ya, jadi campuran, sorry. Ini PowerPoint-nya saya perlakukan sebagai papan tulis gitu aja, biar saya lebih nyaman gini loh. Ya. Oke, selanjutnya campuran X itu ditambah dengan solvent C. Nah, ini ya sekarang ya. Solvent C. Nah, dengan jumlah yang sama dengan campuran itu. Nah, tuh, ya. Tuh. Terus kemudian sekarang ini mana? Ini saya kasih ini ya warna lain gitu ya, huruf merah aja ya. Ya. Nah, ini kan perintahnya ya. Sekarang perintahnya juga saya kasih huruf merah lagi.
Ya. Nih, lambangkan campuran 3 komponen. Jadi dikocok nih sekarang dengan huruf M. Dan gambarkan ya. Diagram 3. Nah, sekarang mixture-nya digambarkan dengan huruf M. Oke, nah ini yang mesti dilatih nanti. Tadi Anda menyediakan campuran, itu kayak gini ya. Nah, sekarang kalau nyampur dengan C, bagaimana caranya? Oke, caranya adalah yang penting Anda hubungkan. Jadi ini sebenarnya juga Anda menghubungkan loh. Anda punya solut B dicampur dengan solvent kok solvent? Selalu aja saya ngomong ya. Solut B dicampur dengan diluen A. Campur kan? Berarti ini harusnya Anda gambarkan garis. Gitu ya. Tapi garisnya menyatu dengan, bolehlah Anda gambarkan juga boleh. Mana? Ya, gambarkan gini, boleh, nggak ada salahnya. Cuma ini kalau menyatu dengan ini suka susah loh gambarnya. Oke ya, ini saya lambang apa ya gambarnya ini, mungkin aja ya. Nah, kayak gitu ya. Kebeling ya. Tuh, ya menyatu dengan. Tapi ini jadi kayak gini ya. Ini. Oke. No. Nah, udahlah nanti Anda sendiri ya. Yang perjelas Anda sendiri. Oke, nanti ini saya kasih Anda. Nah, terus kemudian mau dicampurkan dengan C. Gimana caranya? Ya udah, kita harus hubungkan. Penasaran saya, bandel banget sih. Ini saya mau ngeklik yang kecil kok nggak bisa ya? Kenapa? Oke ya, insert. Nih, jadi hubungkan aja. Oh, campuran ini mau dicampurkan dengan C, ya. Nah, ini kan susah. Aduh, ampun deh. Ya, udah kayak gitu ya. Misalkan garis hubungnya saya kasih hijau, ya. Tuh, langsung hubungkan saja. Ya, langsung hubungkan saja. Nah, titik N-nya di mana? Nah, dari sini. Oke, nanti kita lihat dulu ya. Kita bikin dulu. Oke. Filenya ini saja ya. Kemudian ini hitam aja ya. Ya. Dari sini rupanya ya. Nah, di mana posisinya? Lihat. Lever arm rule yang tadi itu ya, perbandingan garis. Nah, kebetulan dia bilang di sini ditambah dengan solvent dengan jumlah yang sama. Berarti kalau jumlahnya sama apa artinya? Ya, baik garis MC ya, MC maupun MX nantinya sama aja. Ya. Sama saja panjangnya. Jadi kita kira-kira di mana nih? Panjangnya di mana? Iya, kira-kira di sini lah.
Nah, udah. Ya, ini untuk sekedar contoh soal ya. Nah, terus kemudian nanti yang terakhir, nih seperti ini. Pertanyaan lagi kan, berapa misalkan gitu ya, konsentrasi dan jumlah ekstra. Oke, terus kemudian ini berarti ada 2 pertanyaan ya. Mana nih? Mana? Nah, ini saja ya pelajaran kita hari ini sampai di sini saja dulu. Nanti ini kita jawab. Jadi ya, kalau sudah dikocok kemudian didiamkan kan terpisah. Oke, misahnya kemana? Misahnya sesuai dengan garis tie. Jadi apa? Tie line yang melewati dia, yang melewati campuran itu. Mana tie line-nya? Oke ya. Ini aja deh. Copy, paste. Ya. Ini format shape, range ya. Ini ya. Thailand yang melewati kan ini nih. Ya. Kan gini yang melewati. Jadi gambar dulu Thailand. Kalau misalkan titik R-nya, kok ini kok R sih? Benar. Tuh kan, coba lagi. Nah, oke. Susah. Ini gimana nih? Ini bukan R ya, salah ya. Apa tadi? M ya. Ya. Susah. Tuh. Tadi di mana? Ini ya. Nah, ya kan? Kan terpisah. Kemudian kan terpisah ya. Terpisah menjadi rafinat di sini. Berarti di sini R kan? Di sini titik R-nya, di sini titik E-nya. Nah, berapa di sini konsentrasi ABC-nya? Nah, itu kita harus teliti, ya kan? Konsentrasi B-nya, ya, solut B-nya berapa ya? Sesuai dengan garis ini aja. Ini nanti kan dibaca di sini ya, dibacanya di sini, oke? Dibacanya di sini. Garisnya nanti garis yang ini. Kalau nggak dilewati, ya buatlah garis pertolongan. Yang penting sejajar ini dengan yang ini. Ya, berapa konsentrasi A-nya? Buat garis ini lagi. Ya, jadi antara ini dengan ini kan, membacanya di mana? Oh, membacanya di sini. Oke kan? Sudah terbaca 2, yang C nggak usah ruwet kalau nggak ya. Jadi ini tadi berapa persen yang B, berapa persen yang A, C-nya berapa? Hitung aja. 100 dikurangi B dikurangi C. Dah. Daripada gambar garis terus nggak teliti. Ya. Atau kalau mau langsung baca C di sini, boleh. Nggak usah digambar A-nya ya. Jadi B-nya berapa? Oh, C. Garisnya kan yang ini nih. C. Nah, ini dilewatin garis C berapa? Kebetulan. Ya. Kebetulan. Terlewati garisnya. Ini kan? Angkanya yang mana? Yang 20 atau yang 80? Ingat aturan CHIPS. C itu harus yang di bawah. Berarti C-nya 80. Oke? C-nya 80. Nah, terus kemudian B-nya berapa? Nah, B aturan CHIPS kan dari sana ya. B-nya itu antara berapa? 10 sampai 20. Ini berapa nih? Sini kira-kira 17 kali ya. Nah, gitu ya. 80 C, 18 B, di sini A-nya berapa? Kurangin aja. 100 dikurangi 80 dikurangi 17 tadi. Nah, udah hitung sendiri ya. Seperti itu. Baik, nanti kita ulang hal ini karena kalau kayak gini doang saya yakin ini biasanya Anda nggak ngerti kayak gini. Nah, oke, mudah-mudahan bisa offline. Tolong ya, siapa ya, Khalid sama pokoknya
kontak person lah, saling rundingan, nanti kasih tahu ke saya di WA. Bisa nggak kalau hari Senin? Oke ya, saya hari Senin itu kosongnya, bentar, kalau pagi, gini, saya itu ada kuliah jam 7 sampai 3 jam, berarti jam berapa? Setengah 10 ya, sampai setengah 10. Terus masuk lagi, saya jam 10.40 sampai 12.20. Nah, jadi antara setengah 10 sampai dengan ya jangan 10.40 lah ya, 10.30 sejam tuh saya kosong. Terus habis itu saya praktikum jam 1 sampai 3 jam aja. Jam berapa? Sampai jam 3-an lah biasanya ya. Jadi jam setengah 4 ya kita sholat asar dulu lah ya. Setengah 4 kosong. Oke. Nah, seperti itu ya. Nah, setelah ini file-file ini akan saya berikan lewat kontak person. Ya. Jadi nanti Anda semuanya harus mengcopy semuanya. Terus saya minta tolong, tadi kan ada ya contoh diagram segitiga yang sumbunya tuh kecil-kecil gitu. Ya, kalau ini kan ngacelok ya, 80 langsung 90. Tadi kan yang kecil-kecil ya. Jadi ada yang per 2 di sini. 2 satuan. 82, 84, terus kayak gitu kan ada yang gitu. Nah, ini tolong di print ya, kemudian dipasin. Kalau itu terlalu kecil, ngeprintnya Anda gedein deh, terus difotokopi. Ya, kalau bisa, kalau namanya untuk latihan, jangan pelit-pelit lah, satu orang pegang 5 lembar yang seperti itu. Atau mau di print 5 kali gitu juga boleh. Ya, tapi segitiganya itu pentokin ke pinggir-pinggirnya kertas kayak gini. Ya, kertasnya ini kan kalau saya landscape ya, Anda potret sajalah, potret saja ya. Jadi nanti kita berlatih. Saya bilang saya pasti akan ngeluarin ini di ujian. Nah, cuma saya mainkan kalimatnya aja ya, kalimatnya nggak seperti soal yang sekarang di hadapan kita ini ya enggak lah, ya kan? Anda bolehlah mudah-mudahan Anda ini aktif gitu ya himpunannya untuk mengumpulkan soal. Kalau sekarang kan aturannya soal itu harus dikumpulkan lagi ya, itu berkaitan dengan hak cipta ya, hak ciptanya dosen. Kalau saya itu nggak biasa loh sebetulnya menarik soal lagi itu. Nah, saya kasih aja ke Anda. Nah, ini dari dulu lah, dari bertahun-tahun yang lalu saya itu selalu bilang gitu ya, bahwa ya himpunan itu aktif seperti himpunan saya dulu. Saya dulu di Matek ya, di Teknik Kimia di ITB, ngumpulin soal dari dosen-dosen yang terdahulu. Nah, kalau misalkan dosennya nggak ngasih soal gimana? Ya udah, kita ada sayembara zaman dulu tuh, sayembara. Ada yang hafal soal nggak? Gitu kan? Ada yang hafal soal. Nah, nanti yang hafal soal ditraktir di kantin. Nah, ya masa sih duit himpunan nggak ada buat naktir satu orang aja. Itu ya. Ya sekarang ya terserah lah mau dikasih gift gitu ya, dikasih hadiah apa ya terserah lah ya. Kalau zaman dulu ditraktir. Nah, seperti itu ya, saudara sekalian. Baik, saya juga belum bisa ngasih kesempatan pertanyaan. Tolong kalau ada pertanyaan dicatat dulu, diendapkan. Nanti kalau kita ketemu di jam tambahan pada saat responsi namanya ya, responsi latihan soal, langsung Anda tanyakan. Ya, jadi saya nggak ngasih kesempatan untuk bertanya dulu. Pertanyaannya tolong dicatat dulu, nanti ditanyakan berikutnya. Baik, karena jamnya juga sudah habis, kuliah hari ini saya akhiri. Nanti habis ini saya kirim nih semua filenya. Dulu, nggak bisa. Ini sampai saat ini, tapi saya masih kelihatan kan? Itu nggak bisa loh ke Masih, yang awal. Oh, coba ya. Saya coba stop share. No. Komputernya lemot banget. Ya. Sip. Coba saya stop share. Nah, kenapa bisa ya? Oh iya, mohon maaf. Tadi mestinya biasanya videonya itu harus saya stop supaya lebih lancar. Ya kan? Nah, komputer saya kan gunakan transmisi data kalau suara sekaligus video kan banyak ya. Bandwidth-nya itu memakan bandwidth yang lebih gede gitu ya.
Harusnya saya stop tadi itu. Ya, mohon maaf. Oke, dengan demikian kuliah ini saya akhiri. Kita ketemu lagi. Tolong Anda rundingan. Senin bisa nggak? Kalau saya harap sih bisa. Kalau bisa jam berapa? Atau kalau tidak, Selasa. Boleh. Selasa itu saya praktikum pilot plan. Jadi full ya, dari pagi sampai jam berapa ya? Tapi boleh Anda ganggu. Saya itu namanya praktikum pilot plan, itu kalau udah jam 11 kan udah stabil tuh, bisa ditinggal. Jadi dari jam 11 ke sono, silakan, boleh hari Selasa. Ya, tapi jangan hari yang lain ya. Nanti saya juga report yang lain, kuliah yang lain dan sebagainya. Baik, saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih.